Wanita ini menghilang setelah cerai, lalu kembali sebagai direktur. Ia tidak pergi membawa koper. Ia tidak menangis di depan siapapun. Wanita itu menghilang tepat setelah perceraian, dan semua orang mengira hidupnya benar-benar berakhir di hari itu. Hari hujan itu terasa terlalu sunyi. Di depan gedung pengadilan keluarga Seoul, Ji-un berdiri sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada seseorang yang menunggu dia pulang. Di tangannya, satu map tipis bertuliskan putusan perceraian. 3 tahun pernikahan berakhir hanya dengan beberapa lembar kertas. Mulai hari ini kalian bukan lagi suami istri. Suara hakim tadi masih terngiang. Mantan suaminya, Kang Hyun-woo, sudah pergi lebih dulu. Ia bahkan tidak menoleh saat sidang selesai. Seolah Ji-un bukan seseorang yang pernah berbagi hidup dengannya. Ji-un menarik napas panjang. Ia tersenyum tipis, senyum orang yang sudah terlalu lelah untuk menangis. Sudah selesai, gumamnya pelan. Pernikahan mereka dulu tampak sempurna di mata orang lain. Hyun-woo adalah manajer senior di perusahaan besar. Ji-un berhenti dari pekerjaannya demi mendukung suaminya. Ia memasak, menunggu, dan menahan lelah sendirian. Ia percaya pengorbanan akan dibalas dengan kebersamaan. Namun kenyataannya berbeda. Perusahaan membutuhkan aku, bukan kamu, kata Hyun-woo suatu malam. Kita sudah tidak sejalan. Tidak ada orang ketiga yang terbukti. Tidak ada pertengkaran besar, hanya ketidakpedulian yang tumbuh perlahan. Malam itu Ji-un kembali ke apartemen kecil yang dulu mereka tempati bersama. Setengah ruangan kosong, barang-barang Hyun-woo sudah diambil. Ji-un duduk di lantai, memandangi dinding kosong. Ia tidak menangis, ia hanya merasa hampa. Ponselnya bergetar, pesan dari ibu mertuanya. Kembalikan cincin keluarga besok. Ji-un membaca pesan itu lama, lalu meletakkan ponsel tanpa membalas. Ia membuka deraci terakhir. Di dalamnya ada dokumen lamanya, ijazah, sertifikat kerja, dan kartu nama perusahaan tempat ia dulu bekerja. Nama Ji-un tertera jelas, bukan sebagai istri siapapun, sebagai dirinya sendiri. Keesokan harinya, Ji-un tidak muncul di kantor pengacara, tidak ke rumah orang tuanya, tidak ke apartemen lamanya. Ia menghilang. Nomornya tidak aktif, media sosialnya menghilang, bahkan teman terdekatnya tidak tahu kemana ia pergi. Bagi banyak orang, Ji-un seolah tidak pernah ada. Sementara itu, Hyun-woo kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Dia pasti kembali, kata rekan kerjanya santai. Wanita sepertinya tidak punya tempat lain. Hyun-woo tidak menanggapi. Baginya, Ji-un hanyalah masa lalu yang sudah selesai. Ia tidak tahu, itu adalah kesalahan terbesarnya. Beberapa bulan kemudian, di ruang rapat perusahaan besar bernama Sangmin Group, direksi berkumpul untuk pengumuman penting. Kita akan menyambut direktur baru, kata ketua dewan. Pintu terbuka, seorang wanita melangkah masuk dengan langkah tenang. Rambutnya rapi, tatapannya tajam tapi terkendali. Ia mengenakan setelan kerja sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Hyun-woo mengangkat kepala, dan jantungnya berhenti berdetak sesaat. Wanita itu menatap ruangan. Perkenalkan, katanya dengan suara tenang. Nama saya, Seo Ji-un. Ruangan sunyi. Hyun-woo membeku. Itu bukan wanita yang ia tinggalkan. Itu bukan mantan istrinya yang pendiam dan menunggu di rumah. Ini adalah seseorang yang sama sekali baru. Ketua dewan tersenyum. Baik, Direktur Seo akan mulai efektif hari ini. Ji-un membungkuk singkat. Saya menantikan kerjasamanya. Kalimat itu terdengar formal, profesional, seolah mereka belum pernah berbagi rumah, meja makan, dan kesunyian yang sama. Ruang rapat Sangmin Group terasa lebih sempit dari biasanya. Seo Ji-un berdiri di depan layar presentasi menjelaskan strategi restrukturisasi dengan suara tenang dan jelas. Setiap kata keluar tanpa ragu, setiap data tersusun rapi. Target kita bukan sekedar efisiensi, melainkan arah baru yang berkelanjutan, katanya dengan tenang. Para direktur mengangguk, beberapa mencatat dengan serius. Hanya satu orang yang tidak bergerak, Kang Hyun-woo. Tangannya kaku di atas meja, tatapannya tertuju pada wanita di depan. Wanita yang dulu ia tinggalkan tanpa menoleh. Bagaimana mungkin? Dari mana dia datang? Ji-un menutup presentasi. Itu laporan awal dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan terdengar. Ketua dewan tersenyum puas. Baik, Direktur Seo akan mulai efektif hari ini. Ji-un membungkuk singkat. Saya menantikan kerjasamanya. Kalimat itu terdengar formal, profesional, seolah mereka belum pernah berbagi rumah, meja makan, dan kesunyian yang sama. Rapat selesai. Para eksekutif berdiri, berbincang ringan. Hyun-woo masih duduk, mencoba mengatur napas. Manajer Kang,
Suara itu membuatnya menoleh. Jien berdiri di samping kursinya. Wajahnya netral, tidak dingin, tidak ramah. "Kita perlu membahas laporan divisi Anda," katanya. Hyunwoo berdiri refleks. "Tentu." Ia mengikuti Jien ke ruang kerja direktur. Pintu tertutup pelan di belakang mereka. Sunyi. Hyunwoo meneman ludah. "Jien, aku..." "Di kantor," potong Jien lembut tapi tegas. "Panggil saya Direktur Seo." Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang ia kira. "Baik," kata Hyunwoo cepat. "Direktur Seo." Jien duduk dan membuka berkas. "Divisi Anda mengalami penurunan produktivitas 2 kuartal terakhir." Hyunwoo mengangguk kaku. "Kami sedang menyesuaikan." "Saya tahu," potong Jien. "Dan saya ingin solusi, bukan alasan." Tatapan mereka bertemu. Jien tidak menunjukkan emosi. Tidak ada kemarahan, tidak ada luka yang dipamerkan. Justru itu yang membuat Hyunwoo gelisah. Setelah pertemuan itu, kantor mulai berbisik. "Direktur baru itu mantan istri manajer Kang." "Serius? Kok bisa?" "Dia kelihatan berbeda." Jien mendengar semuanya dan memilih tidak menanggapi. Ia tahu waktu akan berbicara untuknya. Malam hari, Jien berdiri di balkon apartemen barunya. Kota Seoul terbentang di bawah. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Kita perlu bicara." "Hyunwoo." Jien membaca pesan itu lama, lalu membalas singkat. "Besok, di kantor, jam kerja." Ia mematikan layar. Bukan karena ia membenci Hyunwoo, bukan pula karena ia ingin menyakitinya. Jien hanya tidak ingin menjadi wanita yang dulu, yang selalu mendahulukan orang lain. Keesokan paginya, Jien berjalan melewati lorong kantor. Karyawan menunduk sopan. Beberapa memandang dengan kagum. Ia berhenti di depan jendela besar ruang rapat. Refleksi dirinya tampak jelas, tegas, berdiri sendiri. Di balik kaca, Hyunwoo menatapnya dari jauh. Wajahnya penuh pertanyaan. "Kemana kau pergi selama ini? Apa yang kau lalui hingga menjadi seperti ini?" Jien menoleh dan melangkah pergi. Ia tidak akan menjelaskan masa lalunya. Ia akan menunjukkannya lewat hasil. Sore itu, sebuah memo internal tersebar. Evaluasi ulang struktur manajemen divisi inti. Nama Kang Hyunwoo tercantum sebagai salah satu yang akan ditinjau. Hyunwoo membaca memo itu dengan tangan gemetar. Ini bukan balas dendam. Ini keputusan profesional. Dan justru karena itu, ia terasa lebih jauh menakutkan. Malamnya Jien menerima panggilan dari ketua dewan. "Kami percaya pada Anda, tapi ada pihak yang meragukan motivasi Anda." Jien tersenyum tipis. "Saya mengerti. Pastikan Anda tidak mencampur adukan masa lalu." Jien menatap kota di luar jendela. "Justru karena masa lalu, saya tahu apa yang tidak boleh saya ulangi." Telepon tertutup. Jien menghela napas. Permainan baru saja dimulai. Tidak semua orang yang menghilang melarikan diri. Sebagian pergi untuk membangun diri, lalu kembali saat mereka siap berdiri di tempat yang dulu tak pernah mereka miliki. Pagi itu, Jien datang lebih awal dari biasanya. Kantor masih sunyi. Ia meletakkan tasnya, menyalakan komputer, lalu menatap layar kosong beberapa detik. Ia jarang mengingat masa lalu, namun akhir-akhir ini kenangan itu datang sendiri. 3 tahun lalu, Jien berdiri di halte bus kecil di pinggiran kota. Tangannya menggenggam satu koper usang dan sebuah amplop berisi sisa tabungannya. Tidak ada rencana besar, hanya satu keputusan, tidak kembali ke kehidupan lama. Ia menerima tawaran kerja sementara di sebuah perusahaan konsultan kecil. Posisi rendah, gaji buasa. Tidak ada yang tahu siapa dirinya, dan ia menyukai itu. Hari-harinya berat. Ia bekerja siang malam, belajar kembali dari nol, mendengarkan rapat tanpa bicara, mencatat lebih banyak dari yang diminta. "Kenapa kamu bekerja sekeras ini?" tanya atasannya suatu malam. Jien menjawab sederhana, "Karena saya tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan." Waktu berjalan, satu proyek selesai, lalu proyek lain. Nama Jien mulai dikenal, bukan karena latar belakangnya, tapi karena hasil kerjanya. Ia dikirim ke luar negeri, belajar, gagal, bangkit lagi. Tidak ada yang tahu, setiap kali ia lelah, ia mengingat satu hal, wanita yang dulu ditinggalkan tanpa penjelasan, dan ia berjanji, tidak akan menjadi wanita itu lagi. Sekarang, Jien kembali ke ruang rapat Sangmin Group. Ketua Dewan dan 2 direktur senior sudah menunggu. "Kami menerima laporan anonim," kata salah satu direktur.
Isinya mempertanyakan netralitas Anda terhadap manajer Kang. Ji-en mengangguk tenang. Saya menduga itu akan terjadi. Kami perlu kepastian. Apakah Anda mampu memisahkan urusan pribadi dan profesional? Ji-en menatap mereka satu persatu. Tatapannya stabil. Saya tidak datang ke sini sebagai mantan istri siapapun. Saya datang sebagai profesional yang direkrut karena kompetensi. Ia membuka tablet dan menampilkan data. Jika keputusan saya salah, silahkan ganti saya. Tapi jika benar, tolong nilai dari hasil. Ruangan hening. Ketua Dewan tersenyum tipis. Kami akan mengawasi. Saya harap begitu, jawab Ji-en posesif. Di lantai bawah, Hyun-woo duduk di ruangannya. Memo evaluasi masih terbuka di layar. Ia tidak bodoh. Ia tahu kinerjanya memang menurun. Namun tetap saja, diperiksa oleh mantan istrinya terasa berbeda. Ketukan pintu terdengar. Masuk, katanya. Ji-en berdiri di ambang pintu. Kita perlu bicara, katanya singkat. Hyun-woo mengangguk. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada dinding emosi, tapi juga tidak ada kehangatan. Kita tidak tahu apa yang kamu lalui, kata Hyun-woo pelan. Dan aku tidak berhak bertanya. Benar. Tapi, lanjut Hyun-woo, aku ingin tahu apakah ini tentang masa lalu. Ji-en menarik napas. Ini tentang pekerjaan, tapi masa lalu membuatku tahu satu hal. Hyun-woo menunggu. Aku tidak boleh lagi mengorbankan diriku sendiri untuk orang lain. Kalimat itu sederhana, tapi jelas. Keesokan harinya, Ji-en menghadiri makan siang bisnis dengan klien besar. Salah satu mereka tersenyum penasaran. Direktur SEO, nama Anda mulai sering dibicarakan. Dari mana Anda belajar setajam ini? Ji-en menjawab dengan senyum sopan. Dari kegagalan. Jawaban itu membuat ruangan terdiam sejenak. Di balik semua pencapaiannya, tekanan terus meningkat. Beberapa manajer senior mulai tidak nyaman. Dia terlalu cepat naik. Dia terlalu dekat dengan pusat keputusan. Dan nama Hyun-woo selalu ikut terseret. Malam itu Ji-en duduk sendirian di apartemennya. Ia membuka laptop lama. Email pertamanya setelah menghilang dulu masih tersimpan. Subjek, kesempatan kedua. Ia menutup laptop perlahan. Kesempatan kedua tidak datang 2 kali. Ia datang sekali dan harus dijaga. Keesokan paginya, Ji-en menerima dokumen rahasia. Proposal restrukturisasi besar-besaran. Di halaman terakhir, ada catatan kecil. Jika rencana ini disetujui, salah satu posisi manajer akan dihapus. Nama yang tercantum membuat Ji-en terdiam. Kang Hyun-woo. Ji-en menutup map itu. Kali ini, ia harus memilih antara keadilan profesional atau masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Ada keputusan yang terlihat profesional, namun terasa terlalu pribadi. Dan saat Ji-en membuka dokumen itu, ia sadar, tidak semua luka sembuh hanya karena waktu berlalu. Map itu masih terbuka di atas meja kerja Ji-en. Nama Kang Hyun-woo tercetak jelas di halaman terakhir. Bukan sebagai rekomendasi, bukan sebagai kandidat promosi, sebagai posisi yang akan dihapus. Ji-en menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia menutup mata sejenak. Nafasnya tertahan lebih lama dari biasanya. Ia tahu, restrukturisasi ini masuk akal. Angka-angka berbicara jujur. Divisi Hyun-woo memang tidak berkembang. Namun ia juga tahu, apapun keputusannya, semua orang akan mengaitkannya dengan masa lalu. Rapat dewan digelar sore itu. Kami butuh sikap Anda, kata salah satu direktur. Apakah Anda siap menandatangani rekomendasi ini? Semua mata tertuju pada Ji-en. Saya ingin memastikan evaluasi ini murni, jawabnya tenang, tanpa bias. Ketua Dewan mengangguk. Itu yang kami harapkan. Ji-en menatap dokumen di hadapannya. Tangannya belum bergerak. Sementara itu, Hyun-woo berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Ia sudah mendengar rumor. Kantor tidak pernah benar-benar sunyi. Kamu dengar? Bisik seorang staf. Posisi Kang Hyun-woo mungkin dihapus. Hyun-woo mengembalkan tangannya. Ia tidak bodoh. Ia tahu ini bisa terjadi kapan saja. Namun mengetahui bahwa keputusan itu berada di tangan Ji-en, membuat dadanya terasa sesak. Malamnya, Ji-en mengetuk pintu ruang kerja Hyun-woo. Kita perlu bicara, katanya. Hyun-woo mengangguk pelan. Aku sudah menduga. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada emosi berlebihan, tidak ada tuduhan. Hanya 2 orang dewasa yang membawa sejarah berat. Keputusan ini belum final, kata Ji-en. Tapi kamu perlu tahu. Hyun-woo menatapnya. Apakah ini karena aku mantan suamimu?
Jian menahan nafas. Justru karena itu, aku ingin jujur. Ia menatap Hyunwoo lurus. Kalau aku membelamu tanpa dasar kuat, aku mengkhianati posisiku. Kalau aku menandatangani ini, aku akan selalu dipertanyakan. Hyunwoo tersenyum pahit. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu salah. Jian tidak menyangkal. Kamu tahu, lanjut Hyunwoo pelan. Dulu aku berpikir kamu akan selalu ada. Menunggu, mengerti. Jian menggenggam tangannya sendiri di bawah meja. Dan aku berpikir, jika aku cukup bersabar, aku akan cukup berarti. Mereka terdiam. Itu kesalahan kita, kata Jian akhirnya. Bukan salah satu pihak. Keesokan harinya, tekanan meningkat. Salah satu direktur senior mendatangi Jian secara pribadi. Jujur saja, katanya, banyak yang ingin melihat bagaimana Anda menangani ini. Jika Anda ragu, posisi Anda sendiri bisa dipertanyakan. Jian mengangguk. Aku paham. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang berontak. Malam itu, Jian membuka catatan lamanya. Tulisan tangan dari masa ia baru menghilang dulu. Jika suatu hari aku kembali, aku ingin membuat keputusan yang tidak mengkhianati diriku sendiri. Ia menutup buku itu. Besok, ia harus memilih. Rapat final digelar pagi hari. Semua dokumen sudah siap. Tanda tangan tinggal satu. Jian berdiri. Saya ingin merevisi rekomendasi, katanya tenang. Ruangan langsung sunyi. Saya tidak akan menghapus posisi manajer Kang. Saya akan memindahkannya ke proyek baru dengan target jelas. Beberapa direktur saling pandang. Jika gagal, keputusan akhir akan diambil tanpa intervensi pribadi. Ketua Dewan menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Baik, itu adil. Hyunwoo menerima keputusan itu sore harinya. Ia membaca dokumen itu lama. Bukan penyelamatan, bukan hukuman. Kesempatan terakhir. Ia mengangkat kepala saat Jian berdiri di depan pintu. Terima kasih, katanya jujur. Jian mengangguk. Jangan berterima kasih padaku. Buktikan. Hyunwoo tersenyum kecil. Aku akan. Namun tidak semua orang senang. Di sudut kantor, seorang manajer senior menatap dokumen dengan dingin. Dia terlalu lunak, gemamnya. Dan itu bisa kita gunakan. Malam itu, Jian menerima pesan anonim. Kau pikir ini soal profesionalisme, tapi ada orang yang akan memastikan masa depanmu menghancurkan masa lalumu. Jian menatap layar lama. Ia tahu satu hal pasti. Permainan ini belum selesai. Dan mulai sekarang, bukan hanya karirnya yang dipertaruhkan, melainkan juga reputasinya. Musuh paling berbahaya bukanlah mereka yang berdiri di depanmu, melainkan mereka yang tersenyum lalu menusuk dari belakang saat kamu lengah. Pagi itu, suasana Sungmin Group terasa berbeda. Bukan karena rapat penting atau klien besar, melainkan karena bisik-bisik yang menyebar terlalu cepat. Ji-Yun baru saja meletakkan tasnya ketika sekretarisnya masuk dengan wajah tegang. Direktur SEO, katanya pelan. Ada artikel yang beredar di forum internal karyawan. Ji-Yun mengangkat kepala. Artikel apa? Sekretaris itu ragu sejenak, lalu menyerahkan tablet. Judulnya membuat Ji-Yun menarik nafas dalam. Direktur baru diduga memanfaatkan jabatan demi melindungi mantan suami. Tidak ada nama penulis. Tidak ada sumber jelas, hanya potongan informasi yang disusun rapi, terlalu rapi untuk sekedar gosip. Ji-Yun membaca artikel itu sampai akhir. Isinya tidak sepenuhnya salah. Ia memang tidak menghapus posisi Hyunwoo. Ia memang mantan istrinya. Namun konteks dihilangkan, data diselewengkan. Ia menutup tablet dengan tenang. Apakah ini sudah menyebar keluar? Tanyanya. Belum, jawab sekretaris. Tapi beberapa manajer senior sudah membicarakannya. Ji-Yun mengangguk. Baik, jangan menanggapi apapun. Di lantai lain, Hyunwoo membaca artikel yang sama. Tangannya mengencang. Ini gara-gara aku, gumamnya. Ia berdiri tanpa ragu dan berjalan menuju ruang direktur. Ji-Yun sedang berdiri di depan jendela ketika Hyunwoo masuk. Aku akan bicara, kata Hyunwoo tegas. Kalau perlu, aku akan mengundurkan diri. Ji-Yun menoleh perlahan. Tidak, kamu sedang diserang, lanjut Hyunwoo. Dan mereka menggunakan namaku. Ji-Yun menatapnya lama. Kamu mengundurkan diri sekarang justru akan membenarkan tuduhan itu. Hyunwoo terdiam. Yang mereka inginkan, lanjut Ji-Yun, adalah aku terlihat lemah atau emosional. Aku tidak akan memberi mereka itu.
Siang hari, rapat darurat dewan digelar. Kami menerima laporan, kata salah satu direktur. Reputasi perusahaan bisa terdampak. Ji-Yun duduk tegak. Saya siap memberikan klarifikasi. Secara tertulis saja, potong direktur lain. Untuk sementara, Anda diminta mengurangi exposure publik. Kalimat itu terdengar sopan, namun maknanya jelas, dikurangi perannya. Ji-Yun mengangguk. Saya paham. Ketua Dewan menatapnya lebih lama dari biasanya. Ini ujian. Cara Anda bertahan akan menentukan segalanya. Malam itu, Ji-Yun duduk sendirian di apartemen. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Jika kau mundur sekarang, semua akan berhenti. Ji-Yun menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia tahu, ini bukan tentang Hyun-woo, ini tentang kekuasaan. Keesokan paginya, Ji-Yun menerima laporan baru. Ada kebocoran data kecil di salah satu proyek. Tidak fatal, tapi cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Dan, secara kebetulan, proyek itu berada di bawah pengawasan divisi Hyun-woo. Apa ini jebakan? Tanya sekretaris. Ji-Yun membaca laporan itu pelan. Bukan kebetulan. Hyun-woo dipanggil ke ruang audit. Ia menjelaskan semuanya dengan jujur, tidak ada yang disembunyikan. Namun ia tahu, di ruangan itu, kebenaran tidak selalu menang. Sore hari rumor baru menyebar. Divisi Kang Hyun-woo dalam penyelidikan. Ji-Yun membaca kabar itu dengan rahang mengeras. Ini sudah melewati batas. Malam itu, Ji-eun berdiri di ruang rapat kosong. Ia menatap meja panjang yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Sekarang, ia duduk di kursi itu. Dan ia tidak berniat menyerah. Ia mengirim satu email resmi ke Dewan. Saya meminta audit independen terbuka, tanpa pengecualian, termasuk keputusan saya sendiri. Email itu membuat beberapa pihak panik. Hyun-woo berdiri di lorong, membaca salinan email itu dari ponselnya. Ia menatap Ji-en yang berjalan keluar ruang rapat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia melihat wanita itu bukan sebagai mantan istrinya, melainkan sebagai pemimpin yang sedang berdiri sendirian di tengah badai. Dan ia tahu, kali ini ia tidak bisa lagi diam. Malam itu, Hyun-woo menerima tawaran rahasia dari seorang manajer senior. Jika kau bersaksi bahwa Direktur C bias, posisimu akan aman. Hyun-woo menatap pesan itu lama. Di sisi lain kota, Ji-en berdiri di depan cermin dan berbisik pelan. Kalau aku jatuh, aku tidak akan jatuh sendirian. Ada momen ketika diam bukan lagi bentuk kehati-hatian, melainkan pengkhianatan. Dan di hari audit itu dimulai, Hyun-woo sadar, ia tidak bisa lagi berdiri di tengah. Hyun-woo menatap layar ponselnya lama. Pesan tawaran itu masih terbuka. Jika kau bersaksi bahwa Direktur C bias, posisimu akan aman. Ia menghela nafas panjang. Tangannya gemetar bukan karena takut kehilangan jabatan, melainkan karena ia tahu, sekali ia memilih, tidak ada jalan kembali. Di kepalanya, satu wajah terus muncul. Ji-en berdiri tegak di ruang rapat, sendirian. Audit independen dimulai pagi itu. Tim eksternal memasuki Sungmin Group. Wajah-wajah asing, mata tajam, tidak ada basa-basi. Ji-en menyerahkan seluruh dokumen tanpa penundaan. Tidak ada yang disembunyikan, katanya tenang. Termasuk keputusan saya sendiri. Beberapa manajer terlihat gelisah. Mereka tidak menyangka Ji-en akan membuka segalanya. Sementara itu, Hyun-woo dipanggil sebagai saksi internal pertama. Ia duduk di ruang wawancara, berhadapan dengan dua auditor. Kami ingin memastikan, kata salah satu auditor, apakah ada intervensi pribadi dari Direktur C pada keputusan restrukturisasi? Hyun-woo terdiam sejenak. Inilah saatnya. Ia bisa berkata satu kalimat dan semua akan berakhir mudah baginya. Namun, ia teringat satu malam bertahun lalu, saat Ji-en berkata lirih, aku lelah selalu mengalah. Hyun-woo mengangkat kepala. Tidak ada intervensi, katanya tegas. Keputusan itu berbasis data, dan jika saya gagal memenuhi target, saya siap menerima konsekuensinya. Auditor mencatat. Anda yakin? Saya yakin, jawab Hyun-woo tanpa ragu. Di luar ruangan, manajer senior yang memberinya tawaran itu mengepalkan tangan. Kabar jawaban Hyun-woo cepat menyebar. Beberapa orang terkejut, beberapa kecewa. Ji-en mendengarnya dari sekretarisnya. Ia tidak bereaksi berlebihan, hanya mengangguk pelan. Terima kasih sudah memberitahu, katanya. Namun malam itu, sendirian di apartemen,
Ji-en duduk lama di sofa, bukan karena lega, melainkan karena ia tahu kejujuran Hyun-woo akan membuat serangan berikutnya lebih kejam. Dan ia benar, keesokan harinya, laporan audit tahap awal keluar. Secara profesional, Ji-en bersih. Namun ada catatan tambahan. Riwayat karir Direktur C sebelum bergabung dengan Sungmin Group perlu ditelusuri lebih lanjut. Artinya jelas, masa lalunya akan dibongkar. Ji-en membaca catatan itu tanpa ekspresi. Ia sudah menduganya. Namun bagi sebagian orang, itu adalah celah. Sebuah email anonim dikirim ke beberapa media bisnis. Direktur C bukan sosok tanpa celah. Ada masa lalu yang sengaja disembunyikan. Media mulai mencari. Nama Ji-en muncul kembali, bukan sebagai direktur, melainkan sebagai wanita yang pernah menghilang setelah cerai. Hyun-woo membaca draft berita itu dengan nafas tercekam. Mereka menyerang hidup pribadinya, gumamnya. Ia berdiri dan berjalan menuju ruang Ji-en tanpa berpikir panjang. "Yakin kamu tahu ini akan terjadi?" tanyanya. Ji-en mengangguk. "Aku sudah siap." "Tidak," bantah Hyun-woo. "Tidak ada yang benar-benar siap diseret seperti ini." Ji-en menatapnya. "Kalau aku mundur sekarang, semua pengorbanan itu sia-sia." Hyun-woo mengepalkan tangan. "Aku tidak akan membiarkan mereka menggunakanmu lagi." Ji-en menatapnya lama. "Kamu sudah memilih Hyun-woo, itu sudah cukup." Sore itu, Ji-en dipanggil kembali oleh Dewan. "Ada tekanan dari luar," kata Ketua Dewan. "Kami butuh jaminan bahwa masa lalu Anda tidak akan menjadi bom waktu." Ji-en berdiri. "Saya tidak memiliki skandal. Saya memiliki kehidupan sebelum kalian mengenal saya." Ruangan sunyi. "Saya tidak meminta kepercayaan. Saya meminta kesempatan yang sama." Ketua Dewan menghela nafas. "Kami akan mempertimbangkannya." Malam turun perlahan. Ji-en berdiri di jendela kantornya. Lampu kota menyala satu persatu. Ia teringat dirinya yang dulu, wanita yang pulang ke rumah kosong, menunggu seseorang yang tak pernah benar-benar hadir. Kini ia berdiri di pusat badai yang lebih besar. Namun anehnya, ia tidak merasa kecil. Hyun-woo berdiri di luar gedung menatap lantai tempat Ji-en bekerja. Ia tahu, mulai hari ini, ia bukan lagi sekedar mantan istri. Ia adalah seseorang yang telah memilih berdiri di sisi yang benar apapun resikonya. Malam itu, Ji-en menerima satu pesan dari auditor utama. "Besok kami akan mengungkap satu fakta penting. Jika Anda tidak ingin publik mengetahuinya, ini saatnya untuk mengundirkan diri." Ji-en menutup ponselnya perlahan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Tidak, aku tidak akan pergi lagi." Masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk diuji di depan semua orang. Dan saat pintu itu dibuka, Ji-en sadar, ia tidak lagi sendirian menghadapinya. Pagi itu, langit Seoul mendung, seolah kota ikut menahan nafas. Ji-en tiba di kantor lebih awal. Ia mengenakan setelan hitam abu-abu sederhana, rambutnya terikat rapi. Tidak ada ekspresi cemas di wajahnya, hanya ketenangan seseorang yang sudah berdamai dengan apapun yang akan datang. Ruang rapat besar sudah disiapkan. Tim audit duduk di satu sisi. Dewan direksi mengisi kursi lain. Beberapa wajah terlihat tegang. Ketua Dewan membuka rapat. Audit menemukan satu fakta yang perlu dibahas secara terbuka. Semua mata beralih ke auditor utama. "Direktur C, 3 tahun lalu Anda mengundurkan diri dari perusahaan konsultan luar negeri secara tiba-tiba. Ada proyek besar yang tidak dilanjutkan." Bisik-bisik langsung terdengar. Ji-un mengangguk pelan. "Benar. Media mungkin menafsirkannya sebagai kegagalan," lanjut auditor. "Apakah ada penjelasan?" Ji-un berdiri. "Saya mengundurkan diri," katanya tenang, "karena proyek itu mengharuskan manipulasi laporan untuk menutupi kerugian klien besar." Ruangan mendadak sunyi. "Saya menolak," lanjut Ji-un, "dan memilih pergi." Beberapa direktur saling pandang. Ini bukan skandal, ini justru kebalikannya. Namun tidak semua orang puas. "Kenapa informasi ini tidak pernah disampaikan sebelumnya?" tanya seorang direktur senior. "Karena tidak pernah relevan dengan kompetensi saya hari ini," jawab Ji-un. "Saya tidak membangun reputasi dengan mengungkit masa lalu." Ketua Dewan menatapnya lama. "Keputusan itu membuat karir Anda tertunda." Ji-un mengangguk. "Benar, tapi saya masih bisa tidur dengan tenang." Kejujuran itu terasa berat, namun kuat. Di luar ruang rapat, media mulai mencium sesuatu. Judul-judul spekulatif siap terbit. Hyun-woo berdiri di lorong, menunggu tanpa diundang. Ia tahu posisinya rapuh, tapi ia juga tahu hari ini bukan tentang dirinya. Pintu rapat terbuka. Ji-un keluar dengan langkah mantap. Tatapan mereka bertemu. "Bagaimana?" tanya Hyun-woo pelan. "Belum selesai," jawab Ji-un. "Tapi aku tidak berbohong."
Hyunwoo mengangguk. Kalau mereka menyerang lagi, aku akan bicara. Ji-un terkejut. Kamu tidak perlu. Aku perlu, bukan sebagai mantan suami, sebagai saksi. Sore itu rapat lanjutan digelar. Kali ini lebih panas. Media akan memelintir cerita ini, kata seorang direktur. Kita butuh pernyataan defensif. Hyunwoo berdiri. Kalau boleh bicara, semua menoleh. Apa yang Direktur Seo lakukan di masa lalu menunjukkan integritas, katanya tegas. Dan keputusan restrukturisasi sepenuhnya berbasis data. Jika ada kesalahan, itu ada pada kinerja kami, bukan padanya. Beberapa wajah terkejut. Hyunwoo melanjutkan, mengorbankan pemimpin yang jujur demi meredam gosip hanya akan memperkuat narasi bahwa perusahaan ini takut pada kebenaran. Ruangan kembali sunyi. Ketua Dewan menghela nafas panjang. Pendapat Anda dicatat. Ji-un menatap Hyunwoo. Untuk pertama kalinya sejak lama, ada rasa hormat yang tidak bercampur luka. Malam itu, berita mulai muncul namun arahnya berbeda. Direktur Sangmin Group tolak manipulasi di masa lalu. Audit temukan tindakan berintegritas. Bukan semua media, tapi cukup untuk mengubah angin. Ji-un duduk sendirian di kantor, menatap layar. Ia lelah tapi tegak. Hyunwoo mengetuk pintu. Aku tidak menyesal. Ji-un tersenyum kecil. Aku tahu. Kita tidak kembali ke masa lalu, tapi kita juga tidak perlu menyangkalnya. Ji-un mengangguk. Terima kasih karena memilih berdiri. Namun di balik layar, ada pihak yang tidak tinggal diam. Manajer senior yang sejak awal menentang Ji-un mengirim pesan singkat ke seseorang di luar perusahaan. Rencana B gagal, kita gunakan opsi terakhir. Ji-un tidak melihat pesan itu. Belum. Malam larut, Ji-un menerima email tanpa pengirim. Isinya satu kalimat pendek. Besok bukan masa lalumu yang kami buka, tapi hubungan pribadimu yang sudah gagal. Ji-un menatap layar, jantungnya berdebar. Di luar gedung, Hyunwoo berdiri menunggu mobilnya. Ia menatap langit dan bergumam. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu diserang sendirian. Beberapa direktur saling pandang. Ini bukan skandal, ini justru kebalikannya. Ketika kebenaran tidak cukup untuk menjatuhkan seseorang, orang-orang akan menyerang hal yang paling rapuh. Bukan karir, bukan prestasi, melainkan hubungan pribadi yang pernah gagal. Pagi itu, nama Ji-un kembali memenuhi berita utama. Namun kali ini bukan tentang audit. Judul besar terpampang di berbagai portal bisnis. Direktur Sangmin Group diduga masih terikat hubungan dengan bawahan. Foto lama Ji-un dan Hyunwoo diambil bertahun lalu, disandingkan dengan foto terbaru mereka berjalan keluar gedung kantor pada malam hari. Narasinya halus, tuduhannya implisit, namun dampaknya mematikan. Ji-un membaca berita itu di ruangannya. Tangannya tenang, wajahnya pucat tapi terkendali. Sekretarisnya masuk dengan langkah cepat. Direktur Seo, media sudah menunggu di lobi. Ji-un mengangguk. Saya tahu. Apakah kita akan mengeluarkan pernyataan? Tanya sekretaris ragu. Ji-un berdiri. Bukan hari ini. Ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang akan dipelintir. Rapat dewan digelar mendadak. Ini sudah melampaui batas profesional, kata seorang direktur. Hubungan pribadi Anda kini menjadi resiko reputasi. Ji-un menatap mereka satu persatu. Hubungan itu sudah berakhir 3 tahun lalu, katanya tenang. Dan tidak pernah mempengaruhi keputusan saya. Publik tidak peduli detail, mereka peduli persepsi. Ji-un menarik nafas. Kalau begitu, masalahnya bukan pada saya, tapi pada cara kita menghadapi gosip. Ketua Dewan menghela nafas berat. Kami butuh solusi cepat. Semua mata tertuju pada satu opsi yang tak diucapkan. Ji-un harus mundur. Di luar gedung, Hyunwoo membaca berita yang sama. Rahangnya mengeras. Inilah yang mereka tunggu, gumamnya. Ia langsung menuju ruang pers. Sementara itu, Ji-un berdiri di depan jendela ruang rapat, menatap kerumunan wartawan di bawah. Ia teringat malam saat ia memutuskan menghilang dulu. Ia pergi karena tidak ingin hidupnya ditentukan orang lain. Dan hari ini, ujian itu datang lagi. Pintu ruang rapat terbuka. Hyunwoo masuk. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ji-un pelan. Hyunwoo menatapnya mantap. Aku akan bicara. Ini akan menghancurkan posisimu, kata Ji-un. Hyunwoo mengeleng. Posisiku tidak lebih penting dari kebenaran. Beberapa menit kemudian Hyunwoo berdiri di depan media. Kamera menyala, mikrofon diarahkan. Saya Kang Hyunwoo, katanya. Manajer di Sangmin Group. Wartawan langsung bereaksi. Saya ingin meluruskan satu hal, lanjutnya tegas. Direktur Seo dan saya tidak memiliki hubungan pribadi apapun sejak perceraian kami 3 tahun lalu.
Kerumunan riuh. Keputusan profesional yang diambil Direktur Seo tidak pernah dipengaruhi oleh hubungan masa lalu. Lanjut Hyun-woo. Jika ada pihak yang menyiratkan sebaliknya, itu tidak benar. Apakah Anda bersedia bersaksi? Teriak seseorang. Ya, jawab Hyun-woo tanpa ragu. Ji-un menatap layar siaran langsung dari ruang rapat. Dadanya bergetar. Ia tahu, Hyun-woo baru saja mempertaruhkan seluruh karyanya. Media terbelah. Sebagian masih skeptis. Sebagian mulai mempertanyakan motif serangan terhadap Ji-un. Judul berita berubah arah. Mantan suami buka suara, bantah hubungan terlarang. Serangan pribadi diduga upaya menekan audit. Namun konsekuensi datang cepat. Sore itu Hyun-woo menerima surat resmi. Anda dibebas tugaskan sementara selama proses evaluasi. Ia membaca surat itu tanpa ekspresi. Di sisi lain gedung, Ji-un memejamkan mata. Ia berjalan cepat menuju ruang Hyun-woo. Kamu gila, katanya lirih begitu pintu tertutup. Kamu tahu resikonya. Hyun-woo tersenyum kecil. Aku tahu. Kenapa? Suara Ji-un bergetar. Karena dulu aku diam. Dan diam itu menghancurkan kita. Ji-un menelan air mata. Ini tidak adil. Hyun-woo menggeleng. Ini pilihan. Malam itu Ji-un berdiri di balkon apartemennya. Ponselnya bergetar. Pesan dari ketua dewan. Besok kami akan mengambil keputusan akhir. Bersiaplah. Ji-un menutup mata. Di kejauhan, lampu kota menyala seperti biasa. Dunia terus berjalan. Namun hidupnya berada di ujung satu keputusan. Di layar ponsel Ji-un, satu berita terakhir muncul. Dugaan konflik kepentingan akan diputuskan besok. Ji-un berdiri tegak. Ia berbisik pelan. Jika aku harus pergi, aku akan pergi tanpa menyesal. Di tempat lain, Hyun-woo duduk sendirian memandangi surat pembebas tugasan. Ia tersenyum pahit. Apapun hasilnya, gumamnya. Kali ini aku tidak bersembunyi. Tidak semua kebenaran berakhir dengan kemenangan. Sebagian menuntut harga yang harus dibayar di depan umum. Dan pagi itu, Ji-un menyadari. Apapun keputusan dewan, hidupnya tidak akan pernah balik sama. Ruang rapat utama Sungmin Group kembali dipenuhi keheningan. Ji-un duduk di ujung meja panjang, di seberangnya para anggota dewan terlihat serius. Tidak ada basa-basi, tidak ada senyum. Ketua dewan membuka map di hadapannya. Setelah mempertimbangkan audit, klarifikasi media, dan kesaksian internal, katanya, kami sampai pada keputusan akhir. Ji-un menegakkan punggungnya. Tangannya terlipat rapi di atas meja. Pertama, kata ketua dewan, kami menyatakan tidak ditemukan konflik kepentingan dalam keputusan Direktur Seo. Nafas Ji-un terhenti sejenak. Beberapa direktur mengangguk. Namun ekspresi mereka belum sepenuhnya lega. Kedua, kata ketua dewan, kami juga menilai bahwa badai opini publik telah menimbulkan resiko reputasi yang signifikan. Ji-un mengerti kemana arah pembicaraan ini. Oleh karena itu, lanjut ketua dewan, kami menawarkan dua opsi. Ruangan terasa makin sunyi. Opsi pertama, kata ketua dewan, Anda tetap menjabat dengan pembatasan wewenang sementara dan penugasan ulang beberapa proyek. Opsi kedua, kata ketua dewan, Anda mengundurkan diri secara terhormat dengan dukungan resmi perusahaan terhadap integritas Anda. Itu bukan hukuman, namun juga bukan kemenangan. Ji-un menunduk sejenak, bukan karena lemah, melainkan karena ia sedang memilih. Di luar gedung, Hyun-woo menunggu tanpa tahu apa yang sedang diputuskan. Statusnya masih dibebas tugaskan. Masa depannya tidak jelas. Ia menatap pintu kaca gedung dengan dada sesak. Apapun hasilnya, semoga dia tidak menyesal. Di dalam ruang rapat, Ji-un mengangkat kepala. Saya memilih opsi kedua, katanya dengan suara mantap. Beberapa direktur terkejut. Ketua dewan menatapnya tajam. Anda yakin? Saya yakin. Saya datang ke sini bukan untuk mempertahankan kursi. Saya datang untuk mempertahankan nilai. Ruangan hening. Ketua dewan akhirnya mengangguk. Keputusan Anda kami hormati. Sore itu pengumuman resmi dirilis. Seo Ji-un mengundurkan diri secara terhormat dari jabatan Direktur Strategi. Perusahaan menegaskan tidak ada pelanggaran etika. Media bereaksi beragam. Sebagian menyebutnya kalah. Sebagian menyebutnya berani.
Ji-un membaca berita itu di ruang kerjanya yang kini hampir kosong. Ia tersenyum tipis. Hyunwoo menerima kabar itu dari ponselnya. Jantungnya berdegup keras. Ia segera menuju apartemen Ji-un. "Kamu tidak harus pergi," katanya begitu pintu tertutup. Ji-un menatapnya tenang. "Aku tidak pergi karena dipaksa." "Lalu kenapa?" Suara Ji-un bergetar. "Karena aku tidak ingin hidupku terus ditentukan oleh pembuktian. Aku sudah membuktikan cukup." Hyunwoo terdiam. "Dan aku tidak ingin kamu terus dikorbankan karena namaku." Hyunwoo mengepalkan tangan. "Aku tidak menyesal." Ji-un mensenyum lembut. "Aku tahu." Malam itu Ji-un mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak. Hidupnya sudah lama sederhana. Ia berhenti sejenak di depan jendela, menatap kota yang pernah memberinya segalanya, dan mengambilnya kembali. Namun kali ini, ia tidak merasa kalah. Keesokan harinya, Hyunwoo menerima keputusan evaluasi. Ia dikembalikan ke posisinya, namun tanpa proyek strategis utama. Itu bukan promosi, bukan juga kehancuran. Ia membaca surat itu lama, lalu menutupnya. Ji-un berdiri di stasiun pagi itu. Tas kecil di tangannya. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan. Hyunwoo berdiri di sampingnya. "Apa rencanamu?" tanyanya. Ji-un bersenyum lembut. "Aku belum tahu. Tapi kali ini, aku akan memilih dengan tenang." Hyunwoo menatapnya. "Bolehkah aku ikut berjalan?" Ji-un menoreh. Tatapan mereka bertemu, tanpa luka lama. Bukan sebagai suami, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang belajar dari kesalahan. Kereta datang. Ji-un menghela air. "Kita lihat nanti." Kereta mulai bergerak perlahan. Di ponsel Ji-un, satu email baru masuk, dari alamat asing. "Kami tertarik dengan cara Anda mengambil keputusan. Jika Anda siap memimpin dari awal, mari bertemu." Ji-eun menatap layar itu lama. Di luar jendela, kota Seoul menjauh. Ini bukan akhir. Ini adalah awal yang berbeda. Tidak semua akhir tentang kembali bersama. Sebagian tentang berdamai dengan diri sendiri. Dan bagi Ji-eun, kehilangan jabatan bukanlah kegagalan, melainkan kebebasan yang akhirnya ia pilih. Kereta melaju meninggalkan Seoul dengan kecepatan stabil. Tidak tergesa, tidak ragu. Ji-eun duduk di dekat jendela, menatap lanskap yang perlahan berubah. Kota yang dulu membentuk dirinya kini tinggal bayangan di belakang. Ia membuka kembali email yang diterimanya semalam. "Kami tertarik pada cara Anda mengambil keputusan. Jika Anda siap memimpin dari awal, mari bertemu." Tidak ada nama besar, tidak ada janji posisi mewah. Namun ada satu hal yang ia rasakan. Kejujuran. Beberapa hari kemudian, Ji-eun berdiri di gedung sederhana di kota pesisir. Tidak tinggi, tidak megah, tapi rapi. Ruang rapat kecil itu dipenuhi orang-orang dengan mata penuh semangat. Bukan ambisi kosong. "Kami tidak mencari direktur sempurna," kata pemimpin tim itu. "Kami mencari pemimpin yang tidak lari saat keadaan sulit." Ji-eun tersenyum kecil. "Saya tidak menjanjikan hasil cepat. Yang kami butuhkan," jawab mereka, "adalah arah yang benar." Ji-eun mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak merasa harus membuktikan apapun. Sementara itu di Seoul, Hyunwoo kembali ke rutinitasnya. Tidak ada sorotan, tidak ada promosi. Namun sesuatu berubah. Ia bekerja lebih jujur, lebih berani berbicara, dan lebih cepat mengakui kesalahan. Suatu sore ia menerima pesan dari Ji-eun. "Aku menemukan tempat baru, tidak besar, tapi jujur." Hyunwoo membaca pesan itu lama. Ia membalas, "Aku senang kamu memilih untuk bahagia." Beberapa bulan berlalu, Ji-eun resmi memimpin unit baru di kota pesisir. Bukan sebagai direktur besar, tapi sebagai pemimpin tim. Ia bekerja dekat dengan orang-orang, mengambil keputusan tanpa politik rumit, mengembalikan makna kerja yang sempat hilang. Suatu sore di sebuah kafe kecil dekat pantai, Ji-eun melihat wajah familiar. Hyunwoo berdiri canggung di depan mejanya. "Aku tidak datang untuk mengganggu," katanya cepat. "Aku hanya... kebetulan ada urusan di sini." Ji-eun tersenyum kecil. "Kamu selalu punya urusan aneh." Hyunwoo tertawa kecil. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada ketegangan,
Tidak ada masa lalu yang menuntut penjelasan. Kamu memimpin tim di sini, kata Hyunwoo. Bukan memimpin, berjalan bersama. Ji-an mengangguk pelan. Matahari mulai tenggelam. Warna jingga menyelimuti laut. Aku ingin minta maaf, kata Hyunwoo tiba-tiba. Bukan karena perceraian saja, tapi karena dulu aku tidak cukup berani. Ji-an menatapnya lama. Aku sudah memaafkanmu, katanya pelan. Bukan untukmu, untuk diriku. Hyunwoo tersenyum getir. Aku tahu, mereka berjalan menyusuri pantai dalam diam. Angin laut berhembus pelan. Kamu tidak kembali ke Seoul, kata Hyunwoo. Ji-an mengeleng-ngeleng. Tidak. Dan aku tidak memintamu, jawab Hyunwoo. Mereka saling tersenyum. Tidak semua hubungan harus kembali seperti dulu. Sebagian hanya perlu diselesaikan dengan baik. Malam itu Ji-an duduk di beranda kecil rumahnya. Ia menulis di buku catatan. Aku pernah menghilang karena takut. Kini, aku memilih tinggal karena berani. Ia menutup buku itu. Di kejauhan, lampu perahu nelayan berkelip. Hidupnya tidak sempurna. Namun, untuk pertama kali, hidup itu miliknya sendiri. Nama Seo Ji-an tidak lagi menghiasi berita besar. Namun di tempat yang lebih kecil, ia menjadi seseorang yang didengar. Dan Kang Hyunwoo akhirnya belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan pelajaran tentang apa yang seharusnya diperjuangkan. Mereka tidak kembali bersama, tapi mereka melangkah maju dengan hati yang tidak lagi berat.